Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Dewi Safira akan memaparkan learning journal berakhlak dengan core value harmonis. Harmonis dapat diartikan sebagai sikap saling peduli dan menghargai perbedaan. Sebagai ASN, sikap harmonis ini dilatar belakangi oleh keanekaragaman bangsa Indonesia yang disebabkan oleh banyaknya populasi penduduk. Populasi penduduk di Indonesia mencapai 270.203.917 jiwa di tahun 2020. Keanekaragaman penduduk juga menimbulkan banyak perbedaan seperti perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu, perlunya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara agar menimbulkan keharmonisan dalam lingkungan. Kode etik sikap harmonis menurut Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021 yaitu dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Setelah mengetahui 3 poin tersebut, maka kita dapat melakukan dan mengimplementasikan sikap harmonis di dalam instansi, seperti menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan di tempat kerja, kemudian saling tolong-menolong sesama pegawai, dan yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan bersikap ramah kepada pegawai kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahari Putra Perdana, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Angkatan 2 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan core value dari nilai-nilai ASN, yaitu harmonis. Berawal dari semboyan negara Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. ASN yang juga merupakan seorang pelayan publik harus dapat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Karena dengan kenyamanan lingkungan kerja tersebut, ASN diyakini dapat bekerja lebih produktif. Penerapan nilai harmonis dapat dilakukan dengan cara menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, membantu orang lain belajar, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang pertama yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Menghargai perbedaan merupakan bentuk menghormati, mengindahkan, dan juga memandang penting semua yang berbeda. Dengan menghargai setiap perbedaan, maka akan tercipta kedamaian dan juga mengurangi perselisihan. Yang kedua adalah membantu orang lain. Membantu orang lain merupakan sikap yang baik untuk diterapkan sehari-hari. Membantu orang lain juga membantu kita belajar, memahami, serta mengerti masalah dan apa yang dibutuhkan orang lain. Selain itu, menolong juga berarti kita peka terhadap lingkungan dan tidak hanya mengutamakan diri sendiri. Kebiasaan sikap membantu orang lain juga bermanfaat untuk mempererat hubungan antar rekan kerja di kantor, yang mana itu akan berdampak kepada tujuan organisasi itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dengan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, otomatis pelayanan yang diberikan oleh para ASN juga akan maksimal, yang mana itu akan berdampak kepada tujuan instansi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditania Putri Al-Muslim, peserta Latsar CPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan learning journal yang merupakan salah satu materi pembelajaran ASN berakhlak, yaitu pada materi harmonis. Pertama, kita akan memahami terlebih dahulu apa itu arti dari harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, harmonis memiliki arti keselarasan hidup, serasi, tolong-menolong, saling memaafkan, dan saling menghargai. Dengan keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa di Indonesia, maka peran harmonis sangatlah penting dalam pemersatu bangsa, salah satunya dalam lingkungan kerja. Mengapa? Karena suasana harmonis dalam lingkungan kerja akan membuat kita secara individu menjadi tenang, sehingga dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk kolaborasi dan bekerja sama, serta meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. Adapun panduan perilaku harmonis diantaranya, yang pertama, menghargai semua orang apapun latar belakangnya, baik itu agama, ras, budaya, warna kulit, serta bahasa. Kedua, suka tolong-menolong, baik itu kepada masyarakat maupun kepada rekan kerja. Ketiga,
Membangun lingkungan yang kondusif dapat diterapkan dengan cara membangun komunikasi serta suasana yang baik dengan atasan maupun rekan kerja. Selanjutnya, yaitu budaya harmonis ASN dalam melaksanakan tugas. Yang pertama, netral dan adil. Netral berarti tidak memihak kepada salah satu golongan yang ada. Serta adil, tidak boleh diskriminatif, harus objektif, jujur, dan transparan. Kedua, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, yaitu dengan cara tidak membuat kebijakan yang mendiskriminasi kelompok tersebut. Ketiga, sikap toleransi atas perbedaan, yaitu sikap toleransi serta tidak membedakan dalam memberikan pelayanan. Keempat, saling tolong-menolong kepada siapa saja, baik masyarakat penerima pelayanan atau kepada sesama rekan kerja. Dan yang kelima, figur dan teladan, senantiasa menjadi bagian dari pemberi solusi dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Baiklah, sekian pemaparan dari saya mengenai materi harmonis. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Endro Yohanes dari peserta Latsar CPNS 2022 BKP SDMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, golongan 2, angkatan 2, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemaparan mengenai learning journal saya dari Core Value Harmonis. Yang pertama, definisi harmonis. Harmonis berasal dari kata harmoni. Harmoni di KBBI berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat, keselarasan, keserasian. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita simpulkan harmonis itu bisa berarti sikap saling peduli dan menghargai perbedaan. Pentingnya suasana harmonis. Suasana harmonis sangat penting dalam lingkungan kerja kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan tentram. Lalu bagaimana caranya? Kita dapat membuat tempat kerja yang berenergi dimulai dari diri kita sendiri, lalu memberikan keleluasaan untuk belajar terhadap seluruh anggota pekerja dan memberikan kontribusi sebagai pekerja yang baik. Lalu berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Terdapat 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam Core Value Harmonis. Yang pertama, kata kuncinya. Kata kunci dari harmonis adalah peduli atau caring dan perbedaan diversity.
bagaimana kita peduli terhadap orang lain, dan bagaimana kita menghargai suatu perbedaan. Yang kedua, kalimat afirmasi. Kalimat afirmasi yang dapat kita contoh adalah kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian, panduan perilaku. Bagaimana menghargai semua orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan bagaimana membangun lingkungan yang kondusif. Lalu, apa peran kita sebagai ASN dalam mewujudkan budaya dan lingkungan kerja yang harmonis? Yang pertama adalah netral dan adil. Sebagai ASN, kita tidak boleh memihak dan tidak diskriminatif. Dalam menilai sesuatu hal, kita harus objektif bukan malah subjektif. Yang kedua, mengayomi minoritas. Sebagai seorang ASN yang membuat kebijakan, kita tidak boleh membuat kebijakan atau peraturan yang mendiskriminasi suatu kelompok minoritas. Yang ketiga, sikap toleran. Sebagai seorang ASN, menunjukkan sikap netral dan adil karena tidak boleh berpihak dalam melayani. Yang keempat, suka menolong. Sebagai seorang ASN, kita harus suka menolong bukan hanya kepada pengguna layanan saja, tetapi juga kepada seluruh kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan kita. Terakhir, atau yang kelima, menjadi figur dan teladan, yaitu senantiasa menjadi bagian dari problem solver atau pemberi solusi, bukan malah menjadi bagian dari sumber masalah atau troublemaker. Baiklah, sekian pemaparan saya mengenai Learning Journal Core Value Harmonis. Sekian dan terima kasih.